selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, selesai. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari materi kita. Untuk kompetensi dasarnya adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Tujuan pembelajarannya ya, setelah mengamati video tentang politik etis, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara politik etis terhadap lahirnya pemuda. Terus yang kedua, setelah mengamati video peserta didik mampu membuat peta konsep tentang politik etis dan hubungannya dengan Sumpah Pemuda. Oke, baik. Sebelumnya akan saya tanya dulu, kalian pernah mendengar kutipan I.R. Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 1000 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ada yang tahu maksudnya? Ya, benar ya, seperti yang dikatakan oleh Faris ya, Fajar, bahwa pemuda itu selalu bisa untuk mengawali sebuah perubahan. Sama dengan peristiwa Sumpah Pemuda, itu terjadi atas gebrakan atau gerakan yang dilakukan oleh para pemuda. Sekarang kalian amati ya, di PowerPoint ini ada keterangan dan gambar tentang politik etis. Nanti setelah mengamati PowerPoint dan video, maka kalian akan mendiskusikan bersama teman kalian tentang hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Baik, saya akan lihat di PowerPoint-nya ya. Latar belakangnya adalah kritikan dari Van de Venter terkait kondisi masyarakat Hindia Belanda dan usulan untuk membalas budi kebaikan masyarakat Hindia Belanda. Ada 3 isi dari politik etis, yaitu edukasi, memberikan akses pendidikan, irigasi, membangun waduk saluran air untuk perkebunan dan sawah, migrasi, memindahkan penduduk dari pulau padat ke pulau yang masih jarang penduduk. Ini kita bisa lihat suasana pendidikan pada zaman kolonial atau pada zaman pelaksanaan politik etis. Lalu ini irigasi ya, atau pengairan sawah pada pelaksanaan politik etis. Nah, ini migrasi ya, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera. Pelaksanaannya pada politik etis lebih menguntungkan pemerintah kolonial ya, karena pemberian akses pendidikan lebih ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dengan upah murah, dan warga pribumi diberikan sekolah yang berbeda dengan warga Belanda. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya tujuan dari politik etis itu mulia ya, tapi pada pelaksanaannya hanya menguntungkan Belanda. Salah satu contohnya adalah akses pendidikan yang diberikan hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terampil murah, dan emigrasi hanya dilakukan untuk menambah tenaga kerja bagi perkebunan Belanda di luar Jawa. Terima kasih, itu slide-nya. Lebih menguatkan pemahaman kalian, silakan lihat di video berikut. Kritikan Van de Venter tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari Ratu Wilhelmina yang kemudian mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan politik etis, yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Tapi pada kenyataannya, ketika program tersebut terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, misalnya di bidang edukasi. Yang pertama, terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kaya saja. Yang kedua, pendidikan hanya untuk mendapatkan tenaga administrasi dari kalangan pribumi yang cakap dan mau dibayar murah. Di bidang irigasi, pengairan hanya untuk mengairi tanah-tanah perkebunan milik swasta asing saja, sedangkan rakyat tidak mendapatkan bagian. Kemudian di bidang emigrasi atau migrasi, bukan hanya untuk pemerataan penduduk, tapi ternyata pemerataan itu hanya untuk memenuhi tenaga kerja
bagi perkebunan atau perusahaan yang ada di luar Pulau Jawa yang memang sulit untuk mendapatkan tenaga kerja karena memang masih jarang penduduknya. Dampak politik etis. Di bidang pendidikan, munculnya kaum cendekiawan pribumi yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional. Sedangkan di bidang politik, terjadinya desentralisasi atau otonomi kekuasaan lokal, meskipun tetap saja ada intervensi dan dominasi dari pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan di bidang ekonomi, munculnya liberalisme ekonomi dan kapitalisme sehingga terjadi persaingan pasar bebas. Kalian sudah melihat ya tayangan PowerPoint tadi dan juga video. Nah, sekarang silakan kalian dengan teman kalian ya berpasangan, kalian diskusikan apa hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kalau kalian mengatakan ada hubungannya, kalian harus menyertakan alasan atau argumennya. Kalau kalian mengatakan tidak ada, kalian juga harus mengatakan apa alasan atau argumennya. Baik, silakan saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya bersama teman kalian. Oke, bisa lewat WA ya, kalian berdiskusi. Baik, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 mengatakan bahwa dari hasil diskusi bahwa tidak ada hubungan antara politik etis dengan Sumpah Pemuda karena jarak waktunya terlalu jauh. Oke, kalau untuk kelompok 2 tadi sudah berdiskusi, mereka mengatakan bahwa dari hasil diskusi mereka bahwa ada kaitan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu dampak politik etis salah satunya adalah munculnya golongan terpelajar ya atau golongan intelektual. Nah, mereka inilah yang akan berjuang pada masa pergerakan nasional. Bahkan beberapa dari mereka termasuk tokoh-tokoh yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Baik, hasil diskusi kita kali ini ya, maka kita sudah menemukan jawaban dari pertanyaan kita tadi, yaitu apa hubungan antara politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda ya. Jadi ada hubungannya, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda itu tidak lepas dari kebijakan politik etis ya, karena salah satu dari dampak kebijakan politik etis adalah lahirnya golongan intelektual atau golongan terpelajar. Nah, mereka inilah yang nanti akan berjuang ya pada masa pergerakan nasional, dan mereka juga lah yang nanti akan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Jadi kesimpulannya hari ini adalah ada hubungan antara Sumpah Pemuda dengan politik etis ya. Jadi politik etis memberikan dampak terhadap lahirnya Sumpah Pemuda. Baik, jadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, dan sekarang nanti kalian tugasnya adalah membuat peta konsep ya. Kalian buat peta konsep tentang hubungan politik etis dengan Sumpah Pemuda ya. Kalian buat sebaik-baiknya ya, sekreatif mungkin. Silakan nanti hasilnya bisa diunggah di LMS masing-masing. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, baik, kalau tidak ada saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan lamannya masing-masing atau boleh meninggalkan LMS-nya.